Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sahabat Muslim TV rahimakumullah. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang selalu diperingati oleh kaum muslimin. Yang mana sebagai umat Islam tentu kita dituntut harus mengetahui dan meyakini salah satu peristiwa fenomenal yang pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya, kenapa kita wajib meyakini kalau peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu benar adanya? Alasan pertama, tentu karena peristiwa Isra Mi'raj diabadikan dalam Al-Quran, dan sebagai kaum yang beriman kepada Al-Quran, haram hukumnya manakala kita tidak mengimani apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Karena sebagaimana dalam sebagian ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fih," bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Yang artinya, manakala kita meragukan kebenaran dalam Al-Quran, kendati satu ayat pun, maka sudah pasti kita termasuk kaum pendusta. Dan juga alasan kedua, yaitu dengan adanya catatan sejarah perjuangan Rasulullah SAW, yang menjadi sarana atau tempat pengimplementasian daripada Al-Quran itu sendiri. Yang mana dalam setiap karya-karya buku sejarah perjuangan Rasul yang dibuat oleh para ulama, tidak ada satupun yang tidak mencantumkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Itu menandakan bahwa para ulama yang Rasul beri gelar sebagai pewaris para nabi dengan segala kredibilitasnya menyepakati bahwa apa yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama merupakan satu sejarah yang benar adanya yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Sahabat Islam TV rahimakumullah, dalam sirah Rasulullah kita disuguhkan bagaimana respon kaum kafir Quraisy pada pasca menerima berita dari Rasulullah terkait peristiwa Isra Mi'raj yang beliau alami. Maka mereka semakin mendustakan terhadap apa yang Rasul sampaikan, dan bahkan kita bisa memastikan bahwa di zaman Rasul pada waktu itu lebih banyak mendustakan ketimbang yang meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini. Lantas, bagaimana dengan hari ini? Apakah kita bisa memastikan kalau umat Islam hari ini sudah benar-benar yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj dan menjalankan substansi Isra Mi'raj? Ataukah sebaliknya? Justru tanpa disadari, umat Islam itu sendiri masih banyak yang mendustakan daripada substansi Isra Mi'raj ini. Untuk menjawab fenomena hari ini, kita bisa mengangkat salah satu firman Allah yang ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Fangduru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Dalam ayat ini, kita bisa mengambil iktibar bahwasanya ada dua fenomena yang menjadi sunatilah, yang mana sunatilah ini merupakan karakteristik, mempunyai karakteristik sumuliyah, yang berarti universal atau menyeluruh. Yaitu fenomena pertama adanya peristiwa fasiru fil ard, dan yang kedua yaitu fenomena mukadzibin. Dua fenomena ini kan selalu terulang di dalam sejarah manusia, baik masa lalu, hari ini, maupun masa yang akan datang. Yang artinya, kalau kita maknai fasiru fil ard, yang kalau secara bahasa mempunyai arti, maka berjalanlah kalian di muka bumi, tentu sangat kerdil sekali kalau hanya dimaknai, hanya sebatas melakukan perjalanan. Karena kalau hanya sebatas melakukan perjalanan, makhluk selain manusia pun bisa. Akan tetapi kalau kita maknai lebih mendalam, maksud dari fasiru fil ard justru adalah memperjalankan risalah sebagaimana orang-orang terdahulu memperjalankan di bumi Allah ini. Maka manakala kita maknai fasiru fil ard, yaitu memperjalankan risalah di muka bumi, sudah bisa dipastikan ketika ada sekelompok manusia yang berusaha memperjalankan risalah di muka bumi, maka perwujudan sunatilahnya akan ada juga sekelompok manusia yang menjadi mukadzibin atau manusia yang mendustakan risalah Allah. Dan kalau di zaman Rasulullah,
kelompok Basiru fil ar diwakili Rasulullah dan para sahabat, dan kelompok Mukadzibin diwakili oleh Abu Jahal dan konco-konconya yang mendustakan kebenaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Begitupun hari ini akan ada manusia-manusia yang menjadi penegak risalah, yang selalu berusaha memperjalankan risalah di muka bumi dengan siap menjalankan dengan segala konsekuensinya, dan juga akan banyak manusia yang menjadi penentang atau pendusta terhadap risalah yang ketika dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj bisa saja bentuk penentangan atau pendustaan bukan kepada peristiwa Isra Mi'rajnya, melainkan kepada esensi daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Maksudnya, kalaulah kita mentadaburi yang menjadi dasar landasan dari peristiwa Isra Mi'raj, Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, yang mana maksud dan tujuan Allah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah dalam rangka memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya kepada Rasul dan kepada kita hari ini tentunya sebagai hambanya. Dan dengan peristiwa Isra Mi'raj kita yakini juga sebagai peristiwa yang di dalamnya melahirkan kewajiban sholat sebagai salah satu daripada perwajiban ayat-ayat Allah. Maka bentuk mendustakan peristiwa Isra Mi'raj hari ini bukan kepada peristiwanya saja, melainkan kepada isi atau hasil daripada Isra Mi'raj itu sendiri, yaitu tidak menegakkan sholat dalam kehidupan sehari-harinya. Sahabat Islam TV rahimakumullah, mengapa orang yang mendustakan Isra Mi'raj hari ini bukan kepada peristiwanya? Karena fakta dan realita hari ini, justru umat Islam berbondong-bondong dalam memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Ya, yang dengan PHBI itu menandakan kalau sebagian besar umat Islam meyakini peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, akan tetapi di luar itu ataupun pasca melaksanakan PHBI, kita bisa menyaksikan alangkah sedih dan mirisnya peringatan hari besar Islam yang selalu diperingati setiap tahunnya sebagai peristiwa besar dalam keberjalanan agama Islam ini tidak ditindaklanjuti dengan apa yang harus dilanjutkan pasca perayaan PHBI tersebut. Atau dengan istilah lain, tidak ada dampak yang signifikan terhadap perilaku sehari-harinya sebagai umat Islam. Maka kita bisa melihat masih banyak umat Islam yang terjerumus kepada bentuk-bentuk pelanggaran yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan substansi dari Isra Mi'raj itu sendiri. Contoh misalkan, terjerumusnya umat Islam ke dalam ekonomi ribawi, atau banyak dari kalangan wanita yang mengaku muslimah tapi berpenampilan seperti masyarakat jahiliyah yang tidak menutup auratnya dengan hijabnya, atau menutup aurat hijab secara individu tapi jebol dalam hijab sosialnya dengan melakukan khalwat atau berpacaran. Dan juga beralihnya peran kepemimpinan dalam rumah tangga, dari seharusnya suami menjadi pemimpin kini beralih kepada istri memegang kendali dalam rumah tangganya. Atau semakin maraknya perzinahan di kalangan pelajar, bahkan di dalam ruang lingkup pesantren sekalipun. Dan semakin maraknya juga perjudian, baik perjudian tradisional ataupun perjudian yang modern sekalipun dengan adanya judi online. Dan tentu masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim. Ya, yang kalau dikaitkan dengan salah satu qaul ulama, bahwa ada seorang ulama yang menyatakan ada kalimat al-Islamu mahjubun bil muslimin. Artinya Islam itu terhijab oleh perilaku orang-orang muslim itu sendiri, yang bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kalau kita telaahi, pelanggaran-pelanggaran itu yang terjadi adalah dampak dari tidak tegaknya substansi sholat dalam kehidupannya. Ya, sehingga, wahai sahabat Islam TV rahimakumullah, kita harus memaknai dengan tidak menegakkan substansi sholat dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah bisa dipastikan akan maraknya pelanggaran-pelanggaran syariah yang saya sebutkan tadi. Dan justru itu tidak disadari oleh sebagian besar umat Islam. Ya, merupakan bentuk pendustaan atau pengingkaran terhadap esensi Isra Mi'raj. Padahal kalau kita melihat surat Al-Ma'un misalkan, yang disebut orang yang mendustakan agama, yang berarti dalam hal ini termasuk mendustakan esensi Isra Mi'raj, justru salah satu cirinya yaitu bukan yang terang-terangan meninggalkan sholat, tapi justru secara sholat ritual mereka melaksanakan. Tapi Allah gelari orang seperti itu sholatnya mencelakakan mereka disebabkan selalu menunda-nunda sholatnya dan ria dalam sholatnya. Oleh karenanya Allah menempatkan sholat sebagai ciri yang pertama dari mukmin yang beruntung dengan syarat sholatnya yang dilakukan dan dijalankan secara khusyuk. Sebagaimana yang Allah jelaskan bukan surat 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. Makna lainnya dari sholat yang khusyuk, maka akan bisa berdampak kepada muamalah-muamalah yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan istilah lain, dengan sholat yang khusyuk akan melahirkan tercegahnya diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sahabat beliau rahimakumullah, oleh karenanya dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil pelajaran dan kesimpulan bahwa sebenarnya substansi dari Isra Mi'raj kita bisa jalan dengan hari ini, yaitu Isra-nya dengan kita memperjalankan risalah di muka bumi Allah dengan metode yang sesuai dengan Rasulullah SAW, ya. Dan adapun Mi'rajnya adalah dengan meningkatkan kualitas transdensi kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan kualitas sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam salah satu keterangannya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud nomor 248 dan Ibnu Majah nomor 223, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin, yang berarti salat yang berkualitas akan bisa meningkatkan derajat mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza nastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.